Benih Rahasia Sang Pewaris episode 69. Shira terdiam. Ia menatap langit dan meremas kepalanya dengan frustrasi. Mengapa aku terus memikirkannya? Berani sekali, Shira. Pria seperti ini tidak pantas untuk dipikirkan lagi, bisiknya dalam hati. Ia mencoba bangkit, tetapi pandangannya tertuju pada dinding di samping pintu. Terakhir kali, Kenzo menekannya ke dinding dan menciumnya dengan paksa. Ia menoleh ke tempat tidur tempat Kenzo merayunya. "Kenzo, dasar brengsek. Kalau aku sampai merindukanmu lagi, aku pasti jadi idiot," ucapnya sambil mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Kenzo adalah pria yang tak terpuji, dan Shira bersimpati pada Bella karena Bella tidak tahu betapa tidak tahu malunya pria ini. Bagi Kenzo, menciumi seseorang secara paksa sama santainya dengan memakan sepotong kue. Berbaring di tempat tidur, Shira memikirkan pesta ulang tahun Helena dan kisah asmara yang diberikan Kenzo di hutan bambu di tempat Helena. Ciumannya, tatapan matanya, dan kata-katanya yang manis. Apakah semua itu hanya pura-pura? Kenzo juga pernah mengatakan bahwa di mata seorang kekasih, meski terlihat seperti babi, dia akan menjadi babi paling cantik di matanya. Jika Shira mengingatnya dengan benar, itu baru beberapa hari yang lalu. Namun, Kenzo telah jatuh cinta pada orang lain dalam sekejap mata. HMPH, aku seharusnya tidak pernah percaya apa yang dikatakan pria. Ia bahkan ingat bahwa Kenzo pernah mengatakan ingin membelinya. Dan ia juga menyebutkan bahwa dia hanya menginginkannya. Dulu, setiap kali Kenzo membujuknya, Shira hanya menganggapnya angin lalu. Tapi sekarang, setiap kata yang diucapkannya terngiang-ngiang di telinganya. Saat Kenzo menciumnya, Shira mengira pria ini benar-benar menyukainya. Itulah sebabnya dia berusaha keras untuk merayunya. Apakah semua ini hanya ilusi? Mungkin aku terlalu banyak berpikir? Shira merasakan jantungnya berdegup kencang dalam kegelapan. Kemudian, sesuatu yang hangat mengalir di matanya, menyebabkan air mata mengalir tak terkendali dalam hitungan detik. Sebelum ia sempat bereaksi, air matanya tiba-tiba mengalir dan mendarat di lututnya. Sambil menatap tanda air di piyama abu-abunya, ia terdiam beberapa detik. Kenapa? Aku tidak pernah peduli padanya, tapi kenapa aku menangis karena pria ini? Namun, ketika Shira menyadari bahwa begitu air matanya mulai mengalir, air matanya tidak mau berhenti. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Kenzo dan ciuman-ciumannya. Saat-saat ketika jantungnya berdebar dan wajahnya memerah karena Kenzo. "Kenzo, dasar bajingan. Aku belum pernah melihat orang yang lebih buruk darimu. Kau bajingan terburuk yang pernah ada." Shira mengambil tisu dan menyeka air matanya dengan kasar. Ia bahkan tidak ingin meneteskan air mata untuknya, tetapi air matanya seolah punya pikiran sendiri. Saat ia akhirnya sadar kembali, semua pikirannya sudah hilang. Jadi, dia menggigit bibirnya karena sedikit kesal. "Lihat aku sekarang. Aku bertingkah seperti pengeluh. Siapa yang memberinya hak untuk mengubahku menjadi orang yang berbeda ini?" Shira menangis terus-menerus malam itu hingga akhirnya tertidur di tengah malam. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Setelah Shira selesai menyiapkan sarapan untuk Leon, ia menghubungi Adam dan bertanya kepadanya apakah ia bersedia menjaga Leon malam ini karena ia harus menghadiri pesta makan malam. Adam pun menyetujuinya tanpa ragu. Saat Shira sedang menyiapkan sarapan, ia memutuskan untuk mengajak Leon ke akuarium pada hari yang sama.
Ia bisa melupakan semua hal lain saat bersama putranya. Sementara itu, Bella sedang bersiap-siap di apartemennya. Karena malam ini adalah pesta penyambutan perusahaan untuknya, ia harus tampil sebaik mungkin. Gaun malam yang dibuat khusus untuknya telah tiba di pagi hari dan dengan sedikit sentuhan sensual, gaun malam berwarna putih keperakan itu tampak indah dan menawan. Malam ini, ia punya tujuan lain selain tampil cantik. Kesempatan seperti itu adalah momen yang tepat baginya dan Kenzo untuk melanjutkan hubungan mereka. Oleh karena itu, ia berniat untuk mabuk-mabukan nanti dan membiarkan Kenzo mengantarnya pulang. Ketika Bella memejamkan mata dan membayangkan wajah tampan Kenzo, sensasi geli menjalar ke seluruh tubuhnya. Sejak kecil, ia didisiplinkan dengan ketat oleh ayah baptisnya, sehingga ia masih perawan. Bella merasa beruntung karena pengalaman pertamanya bisa diberikan kepada pria seperti Kenzo. Sekalipun skandal perusahaan itu palsu, cepat atau lambat dia akan mewujudkannya. Saat itu pukul 4 sore ketika Shira dan Leon kembali ke rumah setelah perjalanan mereka ke akuarium. Ada sudah tiba dan menunggu Leon dengan mainan, makanan ringan, dan buah-buahan. Kakek. Begitu Leon memasuki pintu, dia berlari ke pelukan Adam dan bersikap genit. "Labu kecilku," bisik Adam sambil memeluk Leon. Seolah memeluk harapan masa depan, rasa sayang yang ia miliki terhadap Leon mengalir dari mata dan hatinya. "Ayah, aku titip Leon padamu. Aku mungkin pulang larut malam," kata Shira kepada Adam. "Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Aku akan tinggal di rumah bersama Leon dan kita tidak akan pergi kemanapun." Adam tidak ingin mengalami kejadian sebelumnya lagi karena ia telah mengalami trauma karenanya. Tidak lama setelah kembali ke kamarnya, Shira menerima telepon dari Rianita. Pesta dijadwalkan pukul 18 dan tempatnya adalah restoran mewah di pusat kota, yang sepenuhnya disiapkan untuk pesta penyambutan Bella. "Shira, tolong berpakaianlah dengan cantik," Rianita mengingatkan Shira sebelum menutup telepon seolah-olah Shira bisa menyelamatkan segalanya malam ini dengan mengenakan sesuatu yang indah. "Tidak. Bahkan jika aku mengenakan sesuatu yang bagus, itu hanya untuk kesenanganku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa yang akan kulakukan dengan gaun yang menakjubkan? Untuk memenangkan hati Kenzo?" Duduk di depan meja rias, Shira mengamati wajahnya dengan saksama. Dia adalah puncak kecantikan wanita di usia 24 tahun. Wajahnya penuh kolagen dan dia memiliki bibir merah lembut dengan rambut hitam legam yang halus. Dia tampak memukau bahkan tanpa riasan, kecuali kantung matanya yang sedikit bengkak. Setelah 10 menit merias wajah dengan cermat, gadis muda di cermin itu berubah menjadi kecantikan yang sangat indah dengan perona pipi yang sempurna, rambut ikal, dan bibir kemerahan. Akhirnya, Shira melengkapi penampilannya dengan sepasang anting yang sangat cocok dengan wajah ovalnya yang manis. Shira membuka lemari pakaian, dan di samping setelan jas yang rapi itu ada sederet gaun. Ia jarang mengenakan gaun, tetapi beberapa gaun yang dimilikinya jelas mampu mencuri perhatian. Akhirnya, dia memilih sebuah gaun ketat berlengan panjang dengan motif polkadot abu-abu, dengan garis pinggang yang pas di badan dan ujung berenda yang bagus, yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Sejak memiliki seorang putra, dia tidak pernah lagi berpakaian seperti ini karena pakaian sehari-harinya kebanyakan berupa kaos oblong dan celana jeans. Sekitar pukul 18, seluruh staf dari Departemen Desain telah tiba dan semuanya berpakaian rapi untuk pesta.
Para wanita, khususnya, berlomba-lomba untuk menjadi pusat perhatian dan memamerkan kecantikan mereka, dan Afida tidak terkecuali. Meskipun Bella akan menjadi pusat perhatian di pesta itu, mereka mungkin juga berkesempatan untuk dilihat oleh Kenzo. Pakaian kantor sehari-hari bukan lagi medan perang mereka. Sebaliknya, malam ini adalah waktu yang tepat untuk menampilkan sisi lain dari diri mereka. Bella adalah orang pertama yang datang dan penampilannya sangat menarik perhatian. Mereka yang akrab dengan tren mode internasional dapat langsung mengenali bahwa gaun mutiara berpayet yang dikenakannya adalah mode terkini dari acara Channel. Selain itu, orang-orang juga memperhatikan jam tangan bermerek dan kalung yang dikenakannya. Tidak diragukan lagi bahwa Bella adalah bintang acara tersebut. "Bella, jam tanganmu menakjubkan. Pasti mahal sekali." Seseorang mencoba menyanjung Bella. "Tidak juga," jawab Bella sambil tersenyum lembut dan duduk di kursinya. Kursi kosong di sebelahnya pasti disediakan untuk Kenzo. Orang-orang yang sudah tahu harganya, seperti Afida, tidak perlu bertanya karena jam tangan ini merupakan edisi terbatas, hanya tersedia beberapa unit di negara ini. Jelaslah bahwa Bella berasal dari latar belakang keluarga kaya, dan tujuannya masuk ke perusahaan itu bukanlah untuk bersaing dengannya, melainkan untuk mendapatkan suami kaya seperti Kenzo. "Apa yang kalian tahu? Ini edisi terbatas dan tidak tersedia untuk masyarakat umum," kata Afida, berniat untuk memberikan kesan baik di hadapan Bella. Bella tidak berkata apa-apa, tetapi tersenyum karena pujian Afida berhasil padanya. Ruben telah membesarkannya dengan kemewahan, jadi semua makanan yang dimakannya dan pakaian yang dikenakannya harus yang terbaik. Dan untuk membalas ayah baptisnya, dia harus menghancurkan grup Wiharja dengan menikahi Kenzo. Saat itu, Shira sudah sampai di pintu masuk dan perhatian orang-orang tertuju padanya. Ketika dia melihat Rianita melambaikan tangan padanya, dia pun berjalan ke arah Rianita dan duduk di sebelahnya. Kebetulan sekali, tempat duduk Shira berada di seberang tempat duduk Bella. "Hai, Shira. Kamu akhirnya datang," sapa Bella dengan sopan. "Aku terlambat." "Maaf soal itu." Shira meminta maaf kepada semua orang di ruangan itu. Di bawah lampu, dia membelai rambutnya yang tersampir di dadanya dan gerakan itu memancarkan suasana asmara yang membuat mereka tertegun sejenak. Meskipun Shira tampak menyedihkan setelah ditinggalkan Kenzo, tidak diragukan lagi bahwa dia bisa menikah dengan pria lain. Semua orang sudah terbiasa dengan cara berpakaiannya di tempat kerja, jadi mereka tidak pernah menyangka dia akan semenarik berlian yang berkilau setelah dia berdandan. Pada saat itu, jantung Bella berdebar kencang karena Shira telah memberinya perasaan krisis yang hebat malam ini. Fakta bahwa Shira ada di sini kemungkinan besar akan merusak kehadiran Bella yang merugikan rencananya. "Permisi. Aku akan kembali sebentar lagi," kata Shira kepada Rianita dan berjalan menuju kamar mandi. Melihat itu, wajah Bella berubah. Kemudian, dia berdiri dan menuju ke kamar mandi juga. Shira sedikit terkejut saat melihat sosok Bella terpantul di cermin saat sedang mencuci tangannya di kamar kecil. Bella mengangkat kepalanya dan menyisir rambutnya yang panjang dengan jari-jarinya untuk memperlihatkan pergelangan tangannya yang ramping dengan jam tangan bermerek. Kemudian, bibir merahnya terbuka saat dia berkata, "Shira, demi niat baik, kurasa sebaiknya kamu meninggalkan pesta ini." Saat itu juga, gerakan Shira yang sedang mencuci tangan terhenti. Ia mendongak untuk menatap Bella dari cermin dan mata mereka saling menatap. Pada saat itu,
Shira bisa merasakan permusuhan yang datang dari Bella. "Nona Bella, apa maksudmu?" tanya Shira sambil menyipitkan matanya. Bella menyilangkan lengannya dan berbalik menghadap Shira. Tatapannya tampak mengintimidasi. "Tidakkah kau mengerti apa yang kukatakan? Akan ada banyak interaksi mesra antara aku dan Presiden Wiharja malam ini. Aku khawatir kau tidak sanggup menghadapinya," katanya dengan bangga. Demi mengusir Shira, Bella tak segan-segan mengungkap sisi gelapnya meski merasa terancam dengan kecantikan Shira. Shira berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa gadis yang tampak manis dan tidak berbahaya ini memiliki sisi gelap. "Kalian berdua boleh saja menunjukkan kasih sayang kalian. Itu tidak akan memengaruhiku." Shira dengan elegan membelai rambut panjangnya di cermin dan bermaksud untuk pergi. Ketika Bella menyadari bahwa Shira menolak meninggalkan pesta, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Shira. Bella menyipitkan matanya dan memperingatkan, "Shira Nugraha, aku harap kau bisa pergi agar tidak mengganggu aku dan Kenzo. Itu sendiri sudah merupakan ancaman." Shira mengerjapkan matanya beberapa kali dan tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Bella. "Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu kalian berdua," katanya. "Mata Kenzo hanya tertuju padaku sekarang. Kenapa kau harus ada di sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Begitu banyak orang yang menonton." Ejekan di mata Bella semakin kuat karena dia selalu merasa benci terhadap Shira dan sekarang tidak perlu menyembunyikannya. Pepatah lama itu benar. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Aku belajar dari kesalahanku di sini. Nona Bella, apakah kamu kurang percaya diri? Apakah kamu takut aku akan mencuri hati Kenzo? Shira menyeringai. Dia ingin Bella mengerti bahwa dia bukan orang yang mudah ditipu. Karena kamu sangat tidak tahu malu dan bersikeras untuk tinggal di pesta penyambutanku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu memiliki kulit yang tebal. Bella mencibir, bermaksud untuk memprovokasinya. Shira benar-benar terdiam. Tak tahu malu? Berkulit tebal? Aku. Biaya makan malam ini termasuk dalam pengeluaran Departemen Desain, dan sebagai anggota departemen tersebut, aku berhak menikmati manfaat ini. Shira membalas sambil mengangkat alisnya. Kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka dan meninggalkan kamar kecil. Setelah Shira pergi, Bella menggigit bibirnya karena kesal karena dia tidak pernah menyangka bahwa Shira bukanlah orang bodoh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.